yang dinamakan Dajjal itu muncul, maka manusia-manusia seperti itu, Islamnya hanya Islam di bibir saja atau buat pengakuan saja, maka banyak manusia nanti yang akan ikut dengan Dajjal. Oh, berarti tahap penyaringan ya, Mbak ya? Benar. Pengelompokan ke dalam dua golongan tadi ya. Iya. Ya. Nah, tadi kan dari sisi keimanan, Mbak. Dari sisi itu kan artinya kan letaknya di dalam hati, ya kan? Namanya keimanan kan letaknya kan di dalam hati, dan itu kan apa itu namanya dari sisi diri manusia sendiri, internal manusia sendiri ya, Mbak. Dan juga, nah kalau dari sisi eksternal nih, Mbak, kejadian alam atau fenomena alam atau apa yang nantinya akan terjadi di Ramadan tahun ini itu, Mbak? Banyak kejadian-kejadian seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji, Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua subscriber Pak Depokan Bedek, semua penonton Pak Depokan Bedek yang sudah menonton channel Pak Depokan Bedek, menonton videonya, meng-like, membagikan videonya, memberikan komentar satu persatu yang ada di videonya. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Masih semangat ini subscriber Pak Depokan Bedek dalam menjalankan puasa Ramadan ini, Mas. Sudah puasa Ramadan, semoga puasanya subscriber Pak Depokan Bedek diterima oleh Allah dan dikuatkan dalam menjalankan puasa di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Tetap semangat, jangan kendor ya. Kalau nanti sebat ya sebatnya ditahan dulu sampai buka ya Mas Haji ya. Untuk subscriber Pak Depokan Bedek yang sekarang ini sedang Allah uji dengan sakitnya, Allah berikan ujian berupa sakit non medis maupun sakit medis. Semoga segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan untuk penyakitnya, sembuh total, dikuatkan rohaninya, dikuatkan jasmaninya, dan untuk orang-orang tersayang subscriber Pak Depokan Bedek juga. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sekarang ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, masalah terhadap dirinya, masalah terhadap orang lain, masalah keluarganya, masalah anaknya, masalah istrinya, masalah suaminya, masalah ekonomi, apapun masalah kehidupannya. Semoga di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat ini Allah berikan jalan keluar, Allah kuatkan, dan nantinya diberikan yang terbaik dari masalah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mempunyai harapan, yang saat ini mempunyai keinginan atau sedang mempunyai hajat di bulan penuh berkah ini, semoga Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan yang terbaik, yang sesuai dan pas dengan subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan,
atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti bisa langgeng sampai maut memisahkan dan bisa membersamai subscriber Pak Debukan Bledek dalam ibadah sepanjang hidupnya ya sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Debukan Bledek yang sudah mempunyai pasangan tapi sampai sekarang belum diberikan momongan, belum diberikan anak oleh Allah, semoga di bulan penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, Allah kabulkan harapan hajat subscriber Pak Debukan Bledek untuk mempunyai momongan. Semoga nanti momongannya sehat, kuat, sehat jasmani, sehat rohani, dan nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Serta bagi subscriber Pak Debukan Bledek yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, semoga anaknya diberikan anak yang soleh dan soleha, anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, taat kepada kedua orang tuanya, nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Keluarga subscriber Pak Debukan Bledek senantiasa sakinah, mawaddah, warohmah, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rezeki yang melimpah dari atas maupun dari bawah, dari bumi maupun dari langit, dari arah manapun penuh dengan kebahagiaan, jauh dari bala, jauh dari penyakit, jauh dari musibah, dan tentunya dilindungi Allah dari fitnah-fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini tetap pada bulan puasa, tetap semangat ya Mas Haji ya. Ya, menyambut bulan suci Ramadan, tetap semangat puasanya walaupun ya cuacanya kadang mendung, kadang panas ya Mas Haji ya. Nah, kali ini kita akan membahas ini. Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi itu ada kejadian apa? Gitu ya Mas ya. Kalau dulu tahun lalu kan sempat terjadi fenomena astronomi gitu ya Mas ya. Fenomena astronomi adanya apa? Gerhana ini ya. Gerhana bulan dan matahari. Nah, apakah di Ramadan ini juga akan terjadi? Dan bagaimana kondisi Ramadan 1446 Hijriah 2025 yang baru saja kita menjalankan puasa ini? Apakah ada kejutan, alam akan memberikan kejutan, atau kehidupan akan memberikan kejutan juga? Nah, ini nantinya kita akan coba cari tahu. Peristiwa besar apa, kejadian besar apa, kondisi bagaimana, situasinya bagaimana. Nah, yang akan nanti kita cari tahu. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi. Sudah siap ya, Cik? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya warna, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa mengganggu, tidak bisa masuk. Apabila berusaha untuk mengganggu dan masuk, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nur cahaya warna, kun fayakun, terlindungi. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya warna, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi proses mediumisasi ini, otomatis langsung hancur dengan jin sang yang nurjawab kun fayakun, terkunci. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya warna, dengan jin sang yang nur cahaya warna, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui kejadian-kejadian fenomena yang akan terjadi di bulan Ramadan dan bulan ini dengan jin sang warna, ketarik.
dengan jin yang mana semakin besar energinya. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin yang kun fayakun. Dengan jin yang por makhluk ini bertambah sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, dengan jin yang nur cahaya yang mana semua pengetahuannya sinkron. Powernya full, semua pengetahuannya terbuka, semua pengetahuannya dengan jin yang mana bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas dengan jin yang mana pita suara terbung, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini kalau boleh saya tahu? Panggil saja nama saya Mbah Somo. Mbah Somo? Iya. Mbah Somo. Mbah Somo, ngapunten sebelumnya, mohon maaf sebelumnya. Mbah Somo tadi hadir dan mengucapkan salam kepada saya ya. Artinya Mbah Somo sudah muslim, benar begitu? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Untuk mengecek kebenaran bahwa Mbah Somo sudah Islam, sudah muslim, mohon terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Mbah Somo, terima kasih atas kehadirannya datang ke Padepokan Bedeng ya Mbah nggih. Dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya Mbah dalam menjalankan tugas apapun itu, kami mohon maaf ya Mbah nggih. Nah, sebelum nanti kita berbincang jauh dengan jin yang nur cahaya nirwana, hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depan makhluk gaib ini dengan jin kun fayakun tersaji. Monggo Mbah untuk dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ngomong-ngomong ini ya, Mbah. Berarti kan Mbah diizinkan untuk menceritakan ya, bener kan, Mbah? Iya. Apa yang akan terjadi, fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, situasi kondisi yang akan terjadi di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini atau 2025 ini ya, Mbah? Iya. Nah, tapi sebelumnya ini bisa diceritakan ini Mbah asalnya dari mana, dan tadi kok sudah muslim itu ceritanya bagaimana, Mbah? Bisa diceritakan kepada kita semua, Mbah. Alhamdulillah, saya asli dari Nusantara, Jawa bagian tengah. Oh, oke. Alhamdulillah, kami semua beserta teman-teman kami semua sudah dimuslimkan maupun disempurnakan keislamannya oleh beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini Jawa bagian tengah itu kan Jawa Tengah, nggih? Betul, iya, benar. Itu daerah mana Jawa Tengahnya? Bagian tengah, antara Solo. Oh, daerah-daerah Solo sana ya? Iya. Wah, dekat dengan kampung halaman saya, Pak. Siap. Nah, ini Mbah, tadi terkait dengan fenomena Ramadan tahun ini, kondisi-kondisi, situasi, dan kejadian-kejadian alam seperti apa sih, Mbah, yang nantinya akan terjadi gitu loh. Di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat ditunggu-tunggu seluruh umat manusia maupun dari alam jin muslim, bahwasannya di bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan maupun ampunan yang ada di bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini, bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh makhluk yang sudah muslim. Karena di bulan-bulan ini, bulan Ramadan ini, banyak sekali
keutamaan-keutamaannya. Dan bulan-bulan Ramadan sekarang ini sangatlah berbeda keadaannya maupun kehidupan berpuasa pada manusia sekarang ini di akhir zaman ini, dikarenakan di saat ini, di akhir zaman ini, manusia, umat Muslim yang melaksanakan puasa sangatlah berat. Banyak sekali ujian yang harus dihadapinya. Karena kehidupan manusia sekarang ini, banyak manusia yang kalah dengan nafsunya sendiri. Dan banyak manusia yang menuruti hawa nafsunya. Maka dari itu, di akhir zaman ini, banyak sekali umat manusia yang Muslim, banyak yang gugur dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu sudah terjadi setelah menginjak akhir zaman ini. Karena kan kehidupan manusia sekarang ini sudah waktunya dekat dengan dunia yang sangat tua maupun dunia ini sudahlah sangat dekat dengan akhir yang dinamakan akhir zaman ini atau akhir kehidupan umat Muslim. Oh begitu, Pak. Maka dari itu banyak sekali ujian yang diterima oleh manusia pada zaman ini. Banyak manusia diuji dari kehidupan rezekinya, kehidupannya, cara hidup maupun cara bertahan hidup. Manusia sekarang ini sangatlah berat. Jikalau manusia untuk sekarang ini keimanannya tipis, maka manusia itu banyak sekali yang gugur dalam menempuh perjuangan atau peperangan dalam memerangi hawa nafsunya di Ramadan ini. Nah, itu kan tadi kan banyak ujian ya Mbah ya, yang kemudian diberikan Allah ini kan. Dan kondisi Ramadan ini sangat berat. Nah, nampaknya ujiannya itu dilihatnya dari sisi apa, Mbah? Apakah keadaan alam yang begitu ekstrim dengan cuaca yang silih berganti antara panas dan hujan? Ataukah keadaan kehidupan ekonomi yang begitu mencekik, daya belinya turun? Atau seperti apa ini, Mbah? Beratnya ujiannya itu bentuknya seperti apa itu? Di akhir zaman ini ujian manusia itu bukan hanya dari perekonomian saja. Dari moralnya juga. Banyak manusia yang kekurangan moral atau hilang moralnya. Banyak sekali manusia di bulan Ramadan ini. Manusia yang mengaku mempunyai agama Islam. Tapi semua itu hanya pengakuan saja atau sebagai tanda saja bahwasannya mereka adalah orang Islam. Akan tetapi dalam kehidupannya mereka tidak mencerminkan atau mencontohkan bahwasanya dirinya itu adalah Islam. Maka dari itu kehidupan sekarang ini banyak sekali ujian-ujian yang diterima oleh Islam yang benar-benar Islam, yang dimana melakukan puasa di bulan Ramadan ini yang benar-benar, karena banyak sekali saudara-saudara Muslim
yang keimanannya tipis. Di saat bulan Ramadan ini banyak sekali yang tidak melakukan puasa. Oh, ya. Itu karena kondisi zaman, keadaan ekonomi, dan juga perubahan moral tadi ya, Mbah ya? Iya. Oh, okay. Kehidupan di akhir zaman, banyak keimanan manusia yang sangatlah tipis dikarenakan kehidupan manusia, taraf kehidupan manusia itu sangatlah berat. Di samping untuk bekerja mencari kehidupan sehari-hari itu sangatlah berat. Belum banyak manusia yang tidak bekerja atau pengangguran. Itu tekanan kehidupan yang sangat berat. Mereka tidak meyakini bahwasanya Allah itu akan menolong manusia yang punya keimanan sangat kuat. Akan tetapi dari situ banyak manusia kalah dengan nafsunya. Mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu banyak sekali manusia yang mengaku muslim akan tetapi tidak patuh dengan Allah, perintah Allah yang sekarang ini dilakukan di bulan Ramadan ini. Justru malah mengiming-iming saudara muslim yang lain bahwasannya mereka melakukan atau tidak puasa dengan terang-terang, makan di jalanan maupun merokok di jalanan. Itu bukti bahwa keimanan manusia sekarang ini banyaklah yang tipis. Lah, itu berarti ada rencana Allah terkait dengan akhir zaman ini. Apakah rencana itu akan membagi manusia dalam dua golongan itu? Benar sekali. Nanti jikalau manusia sudah dilihatkan bahwasannya nanti ada pemimpin dari bangsa yang dimana bangsa atau makhluk itu yang dinamakan Dajjal itu muncul, maka manusia-manusia seperti itu Islamnya hanya Islam di bibir saja atau buat pengakuan saja, maka banyak manusia nanti yang akan ikut dengan Dajjal. Oh, berarti tahap penyaringan ya, Mbak ya? Benar. Pengelompokan ke dalam dua golongan tadi ya? Iya. Ya. Nah, tadi kan dari sisi keimanan, Mbak. Dari sisi itu kan artinya kan letaknya di dalam hati, ya kan? Namanya keimanan kan letaknya kan di dalam hati, dan itu kan dari sisi diri manusia sendiri, internal manusia sendiri ya, Mbak. Dan juga, nah kalau dari sisi eksternal nih, Mbak, kejadian alam atau fenomena alam atau apa yang nantinya akan terjadi di Ramadan tahun ini itu, Mbak? Banyak kejadian-kejadian seperti bulan-bulan yang lalu atau tahun-tahun yang lalu. Kejadian untuk bulan Ramadan ini banyak kejadian-kejadian. Karena di akhir zaman ini banyak sekali bencana yang akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga semuanya menjadi pemberat untuk manusia yang tipis keimanannya. Karena nantinya kedepannya banyak bencana-bencana maupun tanda-tanda bencana akan dimunculkan. Seperti ada gerhana bulan maupun matahari. Itu sebagai tanda nanti adanya bencana-bencana. Itu di bulan Ramadan ini, Mbak, akan muncul itu? Benar. Pertengahan bulan Ramadan ini, jika Allah sudah menghendakinya, akan terjadi gerhana. Nah, kalau dilihat dari sisi gaibnya kan tadi kan akan menimbulkan bencana-bencana ya, Mbak ya? Benar. Memang seperti apa sih, Mbak, kok sampai gerhana atau gerhana matahari dan bulan ini ya? Iya. Itu
seberapa kuat dalam mempengaruhi bumi ini? Sebenarnya tanda-tanda yang ditimbulkan atau dilihatkan dari langit itu sebenarnya dari dulu, manusia dari dulu itu sudah dikasih tahu atau sudah diberitahu bahwasannya jikalau ada tanda-tanda dari langit seperti bintang maupun bulan maupun matahari dan lainnya, itu tanda-tandanya akan ada sesuatu yang akan ditimbulkan di bumi ini. Gitu. Berarti antara hubungan bumi dan langit ini sangat erat sekali hubungannya ya Pak ya? Sangat erat. Seperti ibu dan bapak. Seperti ibu dan bapak. Iya. Suami istri ini ya. Saling erat sekali. Nah, apa itu namanya? Tadi kan fenomena-fenomena berupa gerhana dan juga bencana ini ya Mbah ya. Iya. Nah, kalau dilihat dari sisi apa itu namanya? Kondisi cuaca ini Mbah, ya toh? Cuacanya seperti apa ini nantinya ini? Kalau boleh diberitahukan ini Mbah. Cuaca akan sama seperti cuaca bulan-bulan yang lalu. Bahwasanya cuaca yang tidak menentu. Sebentar panas, sebentar hujan. Itu yang nantinya akan terjadi. Karena semua itu sudah masuk di akhir zaman. Maka dari itu bencana yang ditimbulkan itu terus menerus. Ini berarti rentetannya bencana yang diturunkan Allah pada saat Rabu Wekasan tahun lalu gitu ya Mbak ya? Iya benar. Ini sudah berapa ini? Setengahnya lebih atau gimana ini Mbak? Lebih. Setengah lebih. Setengah lebih ya? Iya. Sampai sekarang ini ya. Nggih. Nah, berarti tadi cuaca ekstrim yang tidak menentu. Sebentar panas, sebentar dingin. Sebentar panas, sebentar dingin ya. Iya. Berarti nanti akan timbul penyakit-penyakit dong, Mbak. Iya. Seperti apa itu, Mbak? Banyak virus. Penyakit-penyakit seperti flu itu terjadi. Panas, dingin. Ya. Manusia nanti akan terjadi. Akan tetapi semua itu jikalau manusia itu benar-benar menanam keyakinannya di dalam hatinya yang paling dalam, sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kuatkan keimanan manusia, insya Allah akan dijauhkan dari bala bencana maupun dari penyakit-penyakit yang akan datang. Nah, kabarnya itu kan sekarang ini kan sudah kayak muncul virus itu loh Mbah ya. Virus HMPV itu ya. Itu mirip dengan flu itu Mbah katanya. Yang ini kalau di luar negeri itu sudah mulai terdeteksi ini. Nah, ini kira-kira di Indonesia dan tentunya bulan Ramadan ini bagaimana Mbah? Tidak begitu banyak di Nusantara ini. Oh, tidak begitu banyak. Iya. Hanya di luar negeri sana. Hanya di luar negeri sana? Iya. Oh, berarti aman ya secara ini ya Bang ya? Aman di sini karena sudah berpengalaman atau sudah tahu bahwa dulu waktu virus yang ada di Nusantara ini. Oh, COVID itu ya? Banyak akalan-akalan dari orang luar sana. Maka banyak manusia di Nusantara ini sudah tidak percaya dengan virus-virus seperti itu. Sebagian besar, sebagian kecil masih percaya. Percaya ya. Karena keimanan manusia yang tipis dan tebal. Oh, tadi yang berarti faktornya adalah keimanan manusia lagi ya Mbak ya? Iya. Itu ya. Nah, keimanan ini kan naik turun kan Pak? Iya. Tentunya kan harus seperti apa Mbak? Kan banyak sekarang sudah disampaikan oleh yang mengetahui agama dan lain sebagainya. Apakah itu juga kurang efektif Mbak di dalam meningkatkan keimanan orang Muslim sekarang ini? Benar, keimanan sekarang hanya di bibir saja. Belum sampai ke dalam hati
rubani, Nuraninya. nurani paling dalam. Iya. Hanya di bibir saja. Nah, tapi kan banyak apa itu pemuka-pemuka agama atau banyak ulama-ulama yang sudah menyampaikan kan, Mbak, ya kan? Oh, caranya dalam menghadapi kehidupan yang sangat berat ini seperti ini. Nah, apakah ceramah yang dilontarkan atau himbauan atau motivasi itu nggak efektif, Mbak, atau bagaimana? Itu sebenarnya benar yang diucapkan, akan tetapi tindakannya tidak begitu diperhatikan atau ditanamkan di dalam hati yang dalam. Oh, Hanya sebatas bibir jadi saja. yang memberikan apa itu nasihat, memberikan motivasi itu juga hanya sebatas bibir saja, Iya, sehingga tidak menyentuh di hati orang-orang gitu. benar. Oh, nggih. Ngomong-ngomong ini, Mbak, tadi kan Mbak menyampaikan bahwa Ramadan ini kan disambut oleh manusia dan juga makhluk gaib kan. Iya, Nah, kalau di makhluk gaib ini bisa di apa itu namanya ceritakan kepada kita, Mbak. Karena kalau di manusia itu kan menjalankan puasa iya, dan juga menjalankan sholat raweh serta sunnah-sunnah lain di bulan puasa. Tentunya kan makhluk gaib kan berbeda, Mbak. iya. Nah, itu kalau di bulan Ramadan itu makhluk gaib itu seperti apa, Mbak? Alhamdulillah, jin yang sudah disempurnakan beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana di alam jin sana. Di saat bulan suci Ramadan ini, mereka sudah sangat jauh-jauh hari mempersiapkannya. Dan sekarang ini, di bulan suci ini, mereka semua disibukkan dengan berzikir. Berzikir bersama-sama di tempat ibadah. Oh, begitu. Jadi artinya tetap berzikir dan menjalankan ini ya ibadah ya, Mbak ya. Iya, Oh, nggih. Nah, tadi kan manusia kan tipis imannya, semakin tipis imannya kan, Mbak. iya, Karena gangguan terkait dengan ekonomi, kehidupan dunia dan lain sebagainya. Kalau dulu yang saya tahu adalah bahwa kalau di bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu, dikurung, Mbak. Ya kan? iya. Nah, itu seperti apa sih, Mbak? Kalau Mbak kan tahu dari gaib, apakah memang ada lah? Kalau ada kan, kalau dibelenggu atau dikurung kan, berarti semua menjalankan puasa dong kalau begitu. Keutamaan di bulan suci Ramadan itu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu surga itu dibuka semuanya. Dan pintu neraka ditutup semuanya. Maka dari itu, disitulah setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan manusia sedang melakukan puasa. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nilai puasa itu Allah sendiri yang memberikannya. Nih, kalau dibelenggu kok nggak menjalankan puasa, banyak yang tidak menjalankan puasa, Mbak. Karena manusia sekarang ini tidak kuat untuk dengan hawa nafsunya sendiri. Oh, Jadi iya, nafsunya iya. lebih besar daripada keimanannya. Berarti bisikan dari iblis atau dari jin itu bahkan nggak lebih besar dari nafsunya sendiri. Iya, Oh, kalah ini bisikannya, Mbak. benar. Tapi sering disalahkan iblis dan jin itu, nggak? Iya, Wah, ini perbuatan iblis dan jin dalam membisiki perbuatan setan. Padahal yang lebih besar itu karena ada dorongan nafsunya. nafsunya. Oh, iya. Tapi apa itu namanya? Apa juga benar apa itu namanya masih ada yang bisa kabur makhluk-makhluk gaib ketika dikurung di bulan Ramadan itu, Mbak? Makhluk-makhluk yang dikurung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk-makhluk atau iblis yang benar-benar iblis. Oh. Akan tetapi iblis itu
bisa menghandle atau menyuruh anak buahnya seperti dari bangsa jin. Oh. Itu. Jadi dari bangsa manusia juga ada nggak anak buahnya iblis? Ada. Oh, berarti artinya kalau dalam bangsa manusia ini berarti tahu dan kerjasama gitu ya Pak ya? Iya. Oh, ya. Nah, apa itu namanya? Kalau di manusia tadi semakin berat dengan ujian dan cobaan yang begitu beragam. Kalau di dunia makhluk gaib itu ujian dan juga apa itu namanya kehidupannya dalam menjalankan apalagi di bulan Ramadannya apa ini Pak? Sama saja seperti manusia. Di alam jin sana masih banyak jin-jin yang masih kafir, jin-jin yang belum muslim, yang membangkang maupun menjadi antek-anteknya iblis. Maka jin-jin itu sebenarnya juga berusaha mempengaruhi jin-jin muslim yang sedang melakukan zikir. Berarti antar jin itu juga saling mempengaruhi. Benar, sama saja seperti di alam manusia. Iya. Berarti setelah jin itu dimuslimkan itu juga belum tentu dia teguh dengan pendirian muslimnya ya, Mbak ya? Iya. Oh, iya. Nah, ini apa yang mau disampaikan ke subscriber Padepokan ini Bledek ini, Mbak, terkait dengan apa itu tadi banyak cerita kondisi fenomena-fenomena alam dan juga cuaca beserta situasi kondisinya ini yang bisa dikuatkan lagi untuk subscriber Padepokan Bledek ini apa ini Mbak? Monggo Mbak. Dikuatkan keimanan, bersungguh-sungguh menjalankan puasa di bulan Ramadan ini, karena jangan disia-siakan. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat spesial, bulan yang tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Jikalau itu menjadi di pemerintahan atau di kerajaan, maka bulan inilah bulan yang seperti raja, bulan yang sangat tinggi derajatnya, kedudukannya. Maka dari itu, jangan disia-siakan di bulan suci Ramadan ini. Perbanyaklah ibadah, berpuasa, berzikir, membaca ayat suci Al-Quran, dan melakukan sedekah, memberi makan orang yang berpuasa. Karena memberi makan orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala manusia yang berpuasa itu. Keutamaan amalia di bulan puasa ya Pak. Iya. Ada lagi Pak? Boleh sampaikan? Sudah itu saja. Terima kasih ya Mbak sudah hadir dan membagikan berbagai banyak informasi kepada kita semua dan saya mohon maaf sekali lagi apabila dalam perbincangan tadi ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati di Mbah saya mohon maaf juga mengganggu waktunya Mbah Tidak apa-apa. Saya juga mohon maaf, hanya sebatas itu yang bisa saya berikan. Tetap semangat Mbak. Salam untuk teman-temannya yang sedang menjalankan tugas dan sedang memasuki bulan Ramadan ini Mbak Iya. Monggo silahkan Mbah dapat kembali ke tempatnya dan mau minta tolong juga untuk membawa semua efek-efeknya yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji, efek-efek negatifnya yang ada dibawa semua ya Mbah ya. Saya pamit undur diri. Silahkan Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kisah yang dengar makhluk gaib pada dalam tubuhnya masih berserta semua efek-efek gaibnya berserta efek-efek gaibnya semua keluar dan kembali ke asalnya dengan cuma
Ya alhamdulillahirobbilalamin, sahabat Pak Depokan Bedek yang masih menyaksikan video ini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan kan apa yang terjadi, fenomena-fenomena situasi, kondisi dan kejadian alam yang nantinya akan terjadi di bulan Ramadan. Kembalikan lagi bahwa semuanya itu atas kehendak Allah, semuanya itu atas ridho Allah. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kekhilafan dan kesalahan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak, yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham dan ada manfaat serta hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Pak Depokan Bedek semuanya. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Pak Depokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.